kebutuhan dari suamimu itu apa? Ya, dia jawab jagung ketembak. Ya sangat bagus. Waktu itu dia jawab, saya tidak bersedia. Saya kaget. Oh, ternyata bahwa mungkin pernikahan mereka dalam pemaksaan dan Salve, sobat muda sekalian di mana saja berada, jumpa lagi di Kupas Kupas. Perkenalkan, nama saya Viani Benu, orang muda Katolik di Paroki Santo Gregorius Agung Oleta. Pada episode Kupas Kupas kali ini, sobat muda saya tidak sendiri. Di sini hadir bersama saya Romo Jeffrey, yang keren, yang cool, yang selalu menginspirasi saya dan sobat muda di rumah tentunya. Romo, apa kabar Romo? kabar saya luar biasa baik, Vian. Ya baiklah kalau begitu Romo, Amin. puji Tuhan. Sobat muda, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan. Nah, jadi bagi sobat muda yang lagi menjalin hubungan dan ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, tonton terus video ini karena kita akan kupas-kupas banyak hal bersama Romo. Nah Romo, sebagai Romo nih, pastinya banyak menemui pasangan muda atau pasangan yang hendak menikah datang dan konsultasi kepada Romo. Mungkin di episode Kupas-Kupas kali ini, Romo bisa memberikan pemahaman kepada saya ataupun kepada sobat muda sekalian yang di rumah. Berapa sih kira-kira usia pacaran yang pas? Atau kiat-kiat apa, tips-tips apa yang baik dalam menjalin hubungan untuk ke jenjang yang lebih serius? Apa yang serius? Seperti jenjang yang ke pernikahan gitu. Oh ya gitu. Terima kasih Viani, pertanyaan yang luar biasa bagus. Saya senang dengan pertanyaan itu dan saya pikir ini cocok untuk anak-anak muda yang mau mempersiapkan diri untuk menuju ke jenjang yang lebih serius tadi, pernikahan. Teman-teman orang muda yang terkasih, usia pacaran yang paling pas untuk kalian semua yang nanti kemudian lanjut ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan adalah umur pacaran itu harus dari 1 tahun, 2 tahun atau lebih. Kenapa umur pacaran itu 1, 2 atau lebih tahunnya itu? Karena di situ Anda harus saling mengenal. Chemistry Anda harus benar-benar ada di sana. Pengenalan yang baik justru akan sangat membantu mempertahankan relasi pacaran kalian hingga ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Umur pacaran di bawah dari 1 tahun, ya contoh ada yang saya pernah mengalami satu pengalaman bahwa ada yang datang baru 1 bulan, mereka ingin menikah. Tetapi saya katakan demikian, kalau 1 bulan itu sesungguhnya bukan sebuah keinginan yang tulus untuk menikah, tetapi itu hanya sebuah pelampiasan nafsu pribadi supaya keinginan itu tercapai dan Anda sesungguhnya tidak akan mendapatkan pasangan yang sejati, pasangan yang baik nanti di kemudian hari. Jadi umur pacaran yang paling cocok ya 1 tahun atau 2 tahun atau lebih. Jangan sampai bermain di antara bulan ya. Kalau pacaran hanya bulan saja, ujung-ujungnya nanti cerai. Tetapi kalau pacaran yang lebih baik, coba jalanilah dari tahap demi tahap, tahun ke tahun. Karena lebih baik keluarga dari sang pasangan itu. Jangan sampai hanya 1 bulan pergi melalui orang punya bapak dan mama di rumah, kan itu tidak baik. Tetapi harus kenal lebih jauh, lebih dalam, supaya keluarga bilang, oh ini baru saya punya calon anak mantu. Ini baru saya punya anak ipar, saya punya kakak ipar. Ini saya punya adik ipar yang baik. Jadi perkenalan pacaran yang lebih baik itu adalah yang jauh melampaui batas-batas keinginan kita ya. Harus menahun, bukan per bulan. Ya. Lalu kalau dalam gereja Katolik ya sudah diatur dalam kanon, hukum kanon mengenai pernikahan. Kalau dalam hukum kanon itu dikatakan bahwa umur pernikahan seorang pria dan wanita Katolik, dia kalau wanita itu umur 14 tahun dan laki-laki itu umur 16 tahun. Tetapi diberikan kebebasan kepada setiap uskupan bahwa boleh mengaturnya sendiri. Jangan sampai kalau 14 tahun dia masih anak-anak, dia belum tahu masak, dia belum tahu cuci piring, dia belum tahu cuci pakaian, dia belum tahu kerjaan, agak susah. Jadi diatur oleh uskup masing-masing supaya nanti ketika sampai tahap pernikahan
dalam keseriusan Anda menjalani hubungan sampai pernikahan, di situ gereja akan mengatur. Jadi kiat-kiat atau tips-tips yang saya akan berikan kepada Anda sekalian, bahwa jangan pernah ego ketika Anda selama pacaran. Ego itu yang justru akan menentukan relasi persahabatan kalian. Lalu yang berikut, kiat yang berikut adalah jangan sampai Anda dan pasangan Anda mulai menjauh dari gereja sementara pernikahan diurus oleh gereja. Itu tidak boleh terjadi, ya. Lalu yang berikut, berusahalah untuk menghormati pasangan Anda, menghormati kebebasannya, dan juga menghormati kedua orang tua dari pasangan Anda. Itu justru sejauh lebih bagus ketika Anda nanti melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Urusannya gampang. Jangan sampai nanti sampai pernikahan Anda tidak pernah ketemu keluarga, mulai istilah bilang bawa lari orang bunga. Itu tidak boleh terjadi. Lalu tips-tips yang baik lagi, kiat-kiat yang baik lagi untuk kita sendiri, terutama untuk anak-anak muda. Berusahalah bahwa kalau memang sudah satu, Anda memilih dia menjadi pasanganmu, cukup satu. Cintailah dia dengan sepenuh hatimu dan buatlah dia nyaman dengan cinta. Bukan berusaha untuk nanti nyaman duluan di dalam dirimu, lalu kemudian setelah Anda mendapatkan kenyamanan, cinta tidak Anda dapatkan. Mencintai seutuhnya, baru Anda akan mendapatkan kenyamanan, Anda akan mendapatkan kemantapan di dalam perjalanan, di dalam perelasian Anda menuju kepada jenjang pernikahan. Jadi menikah itu sebuah proses, ya. Dan karena sebuah proses bukan menjadi tempat atau wadah supaya saling protes satu sama lain, ya. Tetapi dia menjadi satu kesempatan supaya di sana ada akses kesalingan untuk mengenal dua hati, untuk saling jatuh cinta, saling mengenal sampai pada jenjang pernikahan. Jadi kira-kira seperti itu kiat-kiatnya, lalu kemudian pacaran yang baik supaya nanti kemudian teman-teman tidak susah dalam menjalani pacaran, relasi Anda sampai ke jenjang yang lebih serius yang tadi Viani tanyakan kepada saya sampai tahap pernikahan. Terima kasih. Ya, jadi Romo, berarti intinya di sini adalah pengenalan ya Romo. Seperti pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi dalam hubungan itu pengenalan terhadap kedua calon pasangan ataupun dengan keluarganya juga harus lebih serius dan lebih baik. Ya, sangat menarik tuh, Fian. Kalau pengenalan itu luar biasa. Artinya seperti ini. Laki-laki atau perempuan dia harus saling mengenal orang tua dari pasangannya. Harus sampai mencintai bapak mama mantunya, ya, bapak mama mantu, supaya ketika kalau dia sampai mencintai bapak mama mantunya, maka di situ dia akan menemukan bahwa oh ternyata saya diterima oleh keluarga, saya diterima oleh pasangan saya dan keluarganya. Dan itu yang justru sebenarnya diharapkan oleh kita gereja. Pacaran jangan sampai sembunyi-sembunyi, tetapi pergilah, kenal orang lain, pasangan Anda, keluarga dari pasangan Anda, supaya dari situ pengenalan yang mendalam itu memuluskan semua rencana, semua perjalanan dari cinta kalian sampai pada jenjang pernikahan. Jadi kalau dua hati sudah menyatu, ya, jangan berusaha untuk menutup relasi Anda, tetapi terbuka kepada orang tua mantu. Bapak mama mantu, ini saya punya tulang rusuk. Lalu mungkin yang nona, bapak mama mantu, ini saya punya sandaran hati untuk yang abadi. Jadi tidak ada yang lain-lain. Itu justru mampu meringankan perjalanan cinta kalian sampai jenjang pernikahan. Ya, begitu kira-kira penjelasannya Viani. Mudah-mudahan membantu teman-teman OMK dan bisa berpikir bahwa sebaiknya saya seperti itu dengan pasangan saya. Iya Romo, jadi jangan hanya cintai pasangan kita masing-masing ya Romo, tapi harus cintai juga keluarga. Itu penting. Terima kasih Romo untuk informasi yang sangat bagus tentang hubungan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan, bagi saya dan bagi sobat kaum muda di rumah ataupun di mana saja berada. Nah Romo, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Romo nih, bagaimana tahapan yang baik untuk melaksanakan pernikahan dalam gereja Katolik? Terima kasih Viani. Sebagai
orang Katolik ya, terutama anak-anak muda yang mau sampai ke jenjang pernikahan, ada tahapan-tahapannya untuk menikah secara Katolik. Tetapi saya mau memberikan satu pesan untuk teman-teman OMK. Jangan pernah menipu dalam urusan pernikahan. Katakan ya kalau sudah siap. Katakan belum kalau masih ragu-ragu. Katakan tidak kalau memang tidak ada cinta lagi. Karena sakramen pernikahan itu suci, bukan sebuah ilusi. Dia melibatkan Tuhan dan bukan hantu. Dan sesungguhnya teman-teman sekalian akan disaksikan oleh para saksi dan bukan sebuah halusinasi. Dari itu saya mau menjelaskan seperti ini teman-teman OMK yang terkasih. Tahapan pernikahan dalam gereja Katolik yang pertama, bahwa memang pacaran, tetapi pacaran itu tidak diatur di dalam gereja. Tidak diatur dalam gereja. Pertunangan mengenai adat istiadat dari setiap keluarga atau keturunan, nenek moyang dan lain sebagainya itu tidak diatur oleh gereja. Gereja hanya mengatur mulai dari kursus pernikahan. Kursus pernikahan itu adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh dua pasangan yang mau berikhtiar untuk menikah. Itu wajib. Dan setelah mereka mengikuti kursus pernikahan, teman-teman sekalian, piagam atau sertifikat kursus pernikahan itu harus dibawa ke paroki. Dan setelah kursus pernikahan, 3 bulan sebelum pernikahan harus disampaikan kepada pastor paroki, supaya pastor paroki tahu bahwa ternyata dalam 3 bulan ke depan ada pernikahan dari pasangan ini. Itu sebuah tuntutan dari gereja Katolik. Lalu kemudian yang berikut, setelah penyampaian 3 bulan sebelum pernikahan, akan ada yang namanya penyelidikan kanonik. Ya, di situ kita mulai tanya-tanya, kapan kamu pacaran, kapan kamu menentukan untuk menikah, kenapa kalian harus menikah. Dari penyelidikan kanonik itu kita memberikan informasi yang jelas tentang pernikahan Katolik. Itu yang menjadi penting. Lalu kemudian setelah penyelidikan kanonik, ya ada tahap di mana disampaikan kepada khalayak atau umat. Ya biasanya pengumuman pernikahan itu 3 kali dalam 3 minggu. Ya tujuan dari pengumuman itu supaya ketika kalau ada halangan dari salah satu pasangan, maka pernikahan itu bisa diproses lagi, atau bahkan kalau ada halangan yang berat, maka pernikahan itu bisa dibatalkan. Dan setelah pengumuman pernikahan itu, maka dilanjutkan dengan persiapan menjelang pernikahan. Persiapan menjelang pernikahan, pesta pernikahan, lalu kemudian nanti pemberkatan pernikahan. Itu kita pasangan diwajibkan untuk menerima sakramen tobat sebelum menerima sakramen nikah. Dan ketika menerima sakramen nikah, berarti pasangan harus menerima sakramen kudus, Ekaristi. Jadi itu kewajiban. Para saksi orang tua juga harus menerima sakramen tobat, menerima sakramen Ekaristi. Jadi dipersiapkan secara baik untuk nanti menerima sakramen pernikahan. Sehingga pada tahap pernikahan sebenarnya sudah beres dan actionnya terjadi. Kita merayakan, imam yang ditugaskan untuk memberkati, diberkati, para saksi sudah disiapkan secara baik. Dan setelah itu teman-teman, perayaan itu sudah menjadi sah, sudah menjadi sakramen. Kalau sudah menjadi sakramen, maka pernikahan itu menjadi sah, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kemudian nanti ada orang yang datang protes, mereka yang datang untuk mengajukan bahwa pernikahan itu tidak sah, nanti ada pengaturannya. Itu semua sudah diatur dalam hukum kanonik, kita atur secara baik. Tapi orang-orang muda jangan pernah takut untuk menikah. Kalian semua sesungguhnya dipersiapkan untuk sampai ke sana. Oleh karena itu tentukanlah pilihan dari sekarang supaya Anda bisa nanti sampai jenjang pernikahan tidak menjadi rumit, tetapi tahap demi tahap dilalui hingga kalian sampai pada tahap pernikahan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa menikah itu saya pernah katakan bahwa menikah itu permanen. Karena apa? Dia adalah sakramen. Oleh karena itu tidak boleh Anda sampai bercerai. Jangan sampai Anda bercerai, karena
teman-teman OMK berani melalui tahap-tahap pernikahan Katolik, silahkan maju datang sini, kita akan melakukan tahap-tahap itu sampai dengan pernikahan. Nah, Romo, dari penjelasan Romo tadi, saya tertarik untuk membahas tentang penyelidikan kanonik. Kira-kira dari pengalaman Romo dalam penyelidikan kanonik itu, kira-kira adakah pengalaman unik atau menarik? Ya nih, bagus banget tanggapan Nona ya. Banyak sekali pengalaman mengenai penyelidikan kanonik. Jadi sebenarnya penyelidikan kanonik itu kita menyelidiki keseriusan dari calon suami istri yang menikah. Pertama kita memberikan mereka pemahaman tentang tujuan dari pernikahan, kemudian ciri pernikahan dari gereja Katolik, lalu kemudian apa sih Anda menikah, untuk apa, lalu kemudian kita tanya mereka ya menikah itu harus berapa kali di dalam gereja Katolik. Kita memberikan penjelasan yang baik untuk mereka. Kita menyelidiki keseriusan mereka nanti untuk menjalani pernikahan, membentuk keluarga baru. Tetapi yang menarik ya, ada pengalaman-pengalaman unik yang saya tidak duga. Ya, ini sebenarnya tidak masuk dalam pendidikan kanonik, tapi sesungguhnya kita cari tahu sih apa sih yang membuat mereka tertarik sampai pada pendidikan kanonik, lalu kemudian nanti tahap pernikahan. Saya pernah tanya, makanan kesukaan dari suamimu itu apa? Ya, dia jawab jagung ketembak. Ya sangat bagus waktu itu. Ada lagi yang bagi saya bahwa ini serius. Saya tanya, apakah Anda bersedia nanti menjadi istri dari laki-laki ini, dari pasanganmu ini? Lalu dia jawab, saya tidak bersedia. Saya kaget. Oh, ternyata bahwa mungkin pernikahan mereka dalam pemaksaan dari pihak luar, dan itu sesungguhnya dilarang dalam gereja. Hukum kanonik dalam 1103 dilarang kalau pernikahan itu terjadi atas dasar paksaan. Sehingga waktu itu saya kaget, tapi saya bersyukur karena dengan pendidikan kanonik seperti itu kita tahu bahwa ternyata sang wanita ini dia sebenarnya tidak mau menikah, sehingga terakhir ya tidak ada pernikahan karena sang wanita tidak mau dengan laki-laki itu, dan ternyata jadi paksa. Begitu pengalaman unik dari yang saya pernah menyelidiki perkawinan selama saya menjadi seorang pastor. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya yang menarik bagi saya dan bagi sobat muda sekalian. Oke sobat muda sekalian, dari penjelasan yang diberikan oleh Romo, saya mengambil kesimpulan bahwa dari usia berpacaran hingga ke tahap pernikahan dianjurkan 1 sampai 2 tahun ke atas agar bisa saling mengenal pasangan secara mendalam dan keluarganya sehingga terbangun chemistry yang baik. Dalam sakramen pernikahan Gereja Katolik, kita melalui tahap yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, sobat muda yang sudah memiliki pasangan dan serius ke tahap pernikahan boleh mendaftarkan diri ke paroki masing-masing setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Ya, akhirnya terima kasih Romo atas penjelasannya yang menarik, sehingga sobat muda di rumah boleh mendapatkan pemahaman yang baik. Bagi sobat muda yang lagi dalam tahap mempersiapkan pernikahan, boleh mengambil tips-tips atau kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh Romo, sehingga pernikahannya tidak bertentangan dengan norma-norma gereja maupun norma sosial. Oh ya, bagi sobat muda yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami OMK Santo Gregorius Agung Oleta. Dan akhirnya saya Viani bersama Romo Jeffrey pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kupas-kupas berikutnya. Salve.